kembali satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat Nabi yang akan kita bahas kali ini adalah sahabat yang berasal dari negeri non jauh di sana, jauh dari Mekah. Tetapi Masya Allah luar biasa, beliau adalah orang yang zaman membuktikannya bahwa dunia itu betul-betul beliau jadikan sebagai tangga menuju surga, bukan bahagian dari pemuasan nafsu semata, tetapi menjadikannya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang hakiki, yaitu ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diantara julukan kepada sahabat kita ini, diantaranya adalah pedagang yang selalu untung. Bagaimana ceritanya? Kita akan coba ceritakan ya sahabat. Beliau bernama Suhaib ibn Sinan ya. Suhaib bin Sinan. Beliau ini dilahirkan dalam lingkungan yang relatif nyaman, enak gitu ya, penuh dengan kesenangan dan kemewahan, karena bapaknya kala itu menjadi hakim plus sekaligus wali kota, bahkan pernah menjadi pejabat dekat yang diangkat oleh Kisra. Kisra itu sebutan untuk Maharaja Persia ya. Mereka ini adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak asalnya, keluarganya Suhaib ini. Ya, ini tentu jauh sebelum datangnya agama Islam ya, ini jauh zaman dahulu kala itu ya, zaman nenek moyangnya Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, orang-orang ini juga ada orang-orang Arab yang pindah ke Irak. Nah, disitulah akhirnya mereka mampu untuk bisa berdekatan dengan pemimpin Persia. Bahkan mereka, keluarga dari Suhaib bin Sinan ini, membangun istana yang terletak di dekat sungai Efrat gitu ya. Dan begitulah dia, anak orang kaya, jadi hidup dalam kondisi senang, bahagia. Nah, pada satu ketika negeri itu diserang oleh orang-orang Romawi ya, karena kita tahu bahwa Romawi dan Persia ini selalu perang gitu kan. Nah, yang diserang oleh Romawi kala itu adalah negeri yang diduduki oleh keluarganya Suhaib ini. Mereka datang menyerbu, menawan sejumlah penduduk ya, sehingga termasuk diantaranya Suhaib bin Sinan ini ditawan. Dan hukum pada masa itu, yang ditawan tidak peduli siapa dia gitu, yang ditawan akan menjadi budak, yang akhirnya diperjualbelikan kepada saudagar-saudagar yang ada di kota daerah Romawi gitu ya. Sampai singkat cerita, sampailah Suhaib ini, karena dia jadi budak, diperdagangkan dari satu saudagar, dijual ke tuan yang lain, sampailah dia pada salah satu saudagar yang ada di kota Mekah. Sehingga kalau kita lihat secara bukan menyeluruh ya, ini karena masih pertengahan hidupnya ya, beliau itu lahir masa kanak-kanak itu di kota pinggir sungai Efrat dengan penuh kekayaan, lalu pindah jadi tawanan di negeri Romawi. Tentu ya karena remajanya di negeri Romawi, lidah dan dialeknya juga menjadi bahasa Romawi. Baru setelah itu dia akhirnya pindah ke Mekah gitu ya. Nah, majikannya ini tertarik dengan kecerdasan, kerajinan, dan kejujurannya, sehingga Suhaib ini itu dibebaskan dan dimerdekakan oleh tuannya, karena tuannya ini tertarik sekali dengan ini anak ini rajin, cerdas ya, jujur nih, harusnya sih nggak jadi budak, dia jadi orang merdeka. Akhirnya dimerdekakan. Bahkan bukan hanya sekedar dimerdekakan, dia diberi kesempatan untuk dapat berniaga bersama ya, jadi partner kerja. Wah, dahsyat nih. Maka pada suatu hari ya, kita dengar ceritanya ini dari seorang kawan dari Suhaib bin Sinan, yaitu Suhaib Ar-Rumi ini ya. Temannya itu salah satunya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengisahkan ya, peristiwa yang terjadi pada hari bersejarah itu. Beliau mengatakan apa? Saya berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di muka pintu rumah Arqam. Ya, ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam rumah Arqam itu. Kita tahu bahwa rumah Arqam dijadikan oleh Nabi sebagai rumah dakwah pertama ya. Lalu ditanya, hendak kemana engkau? Lalu Suhaib juga tidak langsung jawab, balik tanya, hendak kemana juga kamu? Maka dijawab, saya hendak menjumpai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan ucapannya, kata Ammar bin Yasir. Maka dia juga menjawab, saya juga hendak menjumpainya, kata Suhaib. Ya, udah merdeka, jadi orang kaya kala itu Suhaib juga. Tapi tidak ada yang tahu gitu kan, karena ini masih masa awal, tidak ada yang tahu kalau dia mau menjumpai Nabi untuk bisa mendengarkan dakwahnya itu, karena ini masih masa awal Islam itu ya.
Dan akhirnya mereka berdua radhiyallahu anhuma masuk ke dalam rumah Arqam, dan Rasul menjelaskan tentang akidah agama ini kepada mereka. Lalu mereka meresapi apa yang disampaikan oleh Nabi, dan akhirnya mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tinggal di sana sampai petang. Lalu dengan sembunyi-sembunyi mereka keluar dan meninggalkan rumah itu. Nah, Suhaib jadi tahu rumah menuju ke rumah Arqam. Artinya Suhaib juga bisa dengan mudah mendatangi dan mempelajari tentang cahaya itu. Tetapi juga Suhaib tahu bahwa ini adalah jalan menuju arah perjuangan yang pengorbanannya itu juga bukan ringan. Pengorbanannya berat dan tebusannya juga besar gitu. Maka melewati pintu kayu di dalam rumah Arqam itu yang memisahkan bagian dalam rumah dan bagian luarnya, itu berarti tidak hanya sekedar melewati pintu semata gitu. Ini hakikatnya adalah akan melangkahi batas-batas cobaan secara keseluruhan, batas alam yang mungkin selama ini dipuji oleh orang-orang Quraisy dengan kecerdasannya, dipuji dengan kekayaannya, dipuji. Maka selepas ini juga dia tahu konsekuensinya bahwa akan mendapatkan halangan, rintangan, cobaan dan lain sebagainya. Dan ternyata betul, ketika melangkahi pintu rumah Arqam yang tidak terlalu lebar itu, yang lebarnya tidak lebih dari 1 kaki, itu juga pada hakikatnya akan melangkahi bahaya yang besar di luar, ya, bahaya yang berat di luar. Maka menghampiri pintu itu juga menurut Arqam adalah menghampiri, menurut Suhaib ya radhiyallahu anhu, adalah menghampiri rintangan. Dan itu dimaklumkan dalam hatinya gitu. Karena beliau orang yang cerdas, saya katakan sekali lagi di awal tadi, karena beliau itu orang yang cerdas, jadi paham betul masuk ke rumah itu adalah masuk jalan perjuangan yang harus membuat beliau siap mental, ya, siap spiritual, ya, untuk bisa menghadapi segala macam halangan dan rintangannya. Apalagi bagi beliau yang awalnya adalah fakir miskin, budak, ya, memasuki rumah itu bukan berarti itu ringan begitu saja, pengorbanannya akan jauh lebih berat itu. Karena apa? Sahabat yang mulia Suhaib ini adalah pendatang, perantau, bukan orang asli Mekah. Ya, nah kalau orang yang tadi ketemu dengan orang-orang yang atau yang datang ke rumah Arqam itu rata-rata mereka memang orang asli Mekah, sedangkan Suhaib Ibn Sinan ini adalah orang yang merantau, tentu ya kekuatannya tidak seperti orang asli ya. Tetapi panggilan iman itu tidak dapat dibendung, makanya tidak ada yang bisa menghalangi beliau. Dan itulah dia pengaruh kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang begitu membuat beliau itu terkesan gitu, sehingga mengisi hati orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Suhaib bin Sinan. Itu dia daya pesona Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga membuat orang-orang yang nampak lemah itu menjadi kuat. Orang-orang yang di dalam pikirannya sudah ada kecerdasan itu dengan mudah untuk bisa memahami dengan akal dan fitrahnya gitu, sehingga ya segala macam kebaikan itu sampai kepada mereka. Dan itulah dia hidayah yang disampaikan dari Allah melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Suhaib bin Sinan ya. Suhaib radhiyallahu anhu telah menggabungkan dirinya dengan kafilah orang-orang beriman. Bahkan dia telah membuat tempat yang luas dan tinggi dalam barisan orang-orang yang teraniaya dan tersiksa, karena beliau termasuk orang yang sering sekali tersiksa. Ya begitu pula dalam barisan para dermawan dan penanggung uang tebusan, karena segala kekayaan yang dimilikinya itu digunakan untuk membantu dakwah ini dan menanggung tebusan-tebusan orang-orang yang dalam kondisi disiksa. Pernah diceritakan ya keadaan ya bagaimana rasa tanggung jawabnya itu ya kepada Islam, ya kepada seorang muslim yang telah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau mengatakan tidak satu perjuangan bersenjata yang diterjuni oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali pastilah aku menyertainya, dan tiada satu baiat yang dialami kecuali ya aku juga mengikutinya gitu. Bayangkan, inilah Suhaib bin Sinan. Dan tiada satu pasukan bersenjata yang dikirim oleh Nabi kecuali beliau juga ikut dalam anggota rombongan itu. Bahkan beliau pernah bertempur di masa-masa pertama Islam ya. Begitu juga di masa-masa akhir hidup beliau ya. Beliau selalu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan kaum muslimin di hadapan mereka, pasti beliau akan menyerbu paling depan. Demikian pula kalau ada yang dicemaskan dari belakang, maka pasti beliau juga akan mundur ke belakang
dan beliau termasuk orang yang tidak pernah membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam jangkauan musuh. Ya, beliau akan selalu berada dalam garis terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, suatu gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa tentunya dari Suhaib radhiyallahu anhu. Itu kedekatan dan gambaran keimanan yang layak untuk bisa mendapatkan tempat di hati kita. Semenjak beliau itu menerima cahaya iman dan menaruh tangan kanannya di tangan kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat membaiatnya dan bersyahadat, mulai saat itu hubungannya dengan dunia ini, ya, atau dengan sesama manusia, bahkan dengan diri pribadi beliau itu sangat berbeda gitu cara perilakunya. Ya, jiwanya yang selama ini telah ditempa menjadi keras ulet, tak kenal lelah, kerja betul-betul luar biasa gitu ya, hingga dengan bekal tersebut dia berhasil mengatasi segala macam kemiskinan yang dideranya sehingga dia menjadi orang yang kaya raya gitu ya. Itu dulu, tetapi ketika masuk ke dalam dirinya cahaya Islam, maka keberanian itu berubah untuk bisa mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia juga tidak mau, ketika sudah maju tidak mau mundur ya. Bahkan beliau dalam beberapa pertempuran itu melemparkan dirinya untuk bisa berada di garis depan, bahkan bahaya itu sangat dekat dengan beliau. Ya, beliau juga termasuk orang yang masya Allah luar biasa. Hari-hari perjuangan yang mulia dan cintanya yang luhur itu diawali pada saat hijrah, kalau kita mau melihatnya itu ya. Sebelum hijrah luar biasa kan pasti ya, kesulitan yang dijumpai oleh as-sabiqun al-awwalun. Di saat hijrah kita dengar ceritanya itu. Ya, pada hari itu ditinggalkan segala emas dan perak serta kekayaannya yang sudah diperoleh dari hasil perniagaannya selama bertahun-tahun di kota Mekah, sampai menjadi orang kaya di Mekah. Dari miskin papa jadi orang kaya, bahkan bukan hanya miskin ya, dari budak jadi orang kaya. Perjuangan yang tidak mengenal waktu ya, lelah letih semua goresan tetesan keringatnya ada di sana itu. Nah, itu ketika hijrah, sahabat sekalian, ditinggalkan itu semua, ditinggalkan ya. Nah, ketika beliau hijrah dan beliau itu hijrah sendiri, dan ketika hijrah itu beliau terjebak dalam sebuah perangkap orang-orang Quraisy untuk mencegat orang-orang Muslim, karena beliau ini sebenarnya hijrahnya berdekatan dengan Nabi dan Abu Bakar. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan izin Allah selamat. Nah, Suhaib ini karena orang ketiga terjebak dia, yang dibikin oleh orang Quraisy sebenarnya untuk menangkap Nabi, tapi dia yang terjebak gitu, sehingga terhalang untuk hijrah. Sementara Nabi dan Abu Bakar alhamdulillah dengan izin Allah lewat. Lalu Suhaib ini berusaha untuk gimana caranya ya, dengan kecerdasannya bersilat lidah, hingga akhirnya orang-orang Quraisy ini lengah, dan dia naik ke punggung ontanya, lalu dipacunya hewan itu dengan sekencang-kencangnya menuju padang gurun yang luas. Tapi Quraisy tidak tinggal diam, dia mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya, dan usaha itu hampir berhasil. Tetapi Suhaib demi melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, demi berjumpa dengan kekasihnya di Madinah, maka ketika orang-orang Quraisy, pemburu-pemburu Quraisy itu sudah makin dekat dengannya, maka dia berteriak, "Hai Quraisy, kalian sama mengetahui bahwa saya adalah ahli panah yang paling mahir. Demi Allah, kalian tak akan berhasil mendekati diriku. Sebelum saya lepaskan semua anak-anak panah yang berada dalam kantong ini, dan sebelum saya menggunakan pedang untuk menebas kalian sampai senjata kalian habis semua." Itu gertakan dari Suhaib. Majulah kalian ke sini kalau berani. Tetapi dilanjutkan oleh beliau, tetapi kalau kalian setuju, saya akan tunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku, seluruh emas perakku yang jumlahnya begitu besar akan aku berikan kepadamu sebagai imbalan kalau kalian membiarkanku untuk berangkat menuju ke tempat tujuanku. Masya Allah, mantap sekali ya. Jadi awalnya bukan berarti langsung kalah dan menyerahkan gitu, enggak. Saya bilang,
kamu tahu kan bagaimana saya jagonya panah, kamu tahu bagaimana saya jagonya main pedang. Kalau kamu mendekat, habis kalian semua. Tetapi kalau kalian membiarkan saya, kalian tetap hidup, plus kalian akan dapat hartaku, ambil saja semuanya. Yang penting biarkan saya untuk berjumpa dengan kekasihku. Mereka tertarik dengan tawaran itu, ya. Dan karena memang bukan kecil harta yang dimiliki oleh Suhaib ini, sahabat, banyak. Tertarik sekali dengan harta itu, ya akhirnya mereka ngucap gitu. Memang dahulu waktu kamu datang kepada kami, kamu orang miskin, fakir. Sekarang hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami, sehingga melimpah ruah. Lalu enak sekali kau hendak membawa pergi bersamamu semua harta kekayaanmu itu. Seolah orang Quraisy juga nggak mau hanya sekedar karena dibilang takut kena panah gitu, enggak ya, tapi ngomong dulu, kamu udah pantas ngasih harta itu karena kamu datang ke Mekah dulu miskin, kaya karena kami, tiba-tiba kamu mau pergi bawa hartamu, nggak bisa. Akhirnya intinya Suhaib menunjukkan, radhiyallahu anhu, menunjukkan tempat disembunyikan hartanya itu, sehingga mereka membiarkannya pergi. Di saat mereka kembali ke Mekah, ya diambil semua harta. Nah, ya Suhaib berjalan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaannya. Subhanallah. Bukan harta 1 juta 2 juta, sahabat, bukan 1 miliar 2 miliar. Ini triliuner Mekah ini, ditinggalkan semuanya hanya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu hal yang aneh, ya apa ya, di kalangan manusia akhir zaman seperti ini, kok meninggalkan hartanya untuk iman. Ini adalah bahagian daripada cerminan buat kita. Tetapi juga suatu yang hal aneh juga ini, orang-orang Quraisy itu kok tiba-tiba mempercayai aja ucapan Suhaib tanpa bimbang, tanpa ragu, tanpa waspada. Pokoknya udah terima aja, di tempat saya di sini. Itu menunjukkan bahwa memang tingginya kedudukan Suhaib itu di mata orang-orang Quraisy gitu. Termasuk orang yang jujur dan dapat dipercaya, karena kalau bisa aja kan ternyata bohong udah lewat gitu kan. Tapi mereka nggak ada menaruh prasangka buruk kepada Suhaib karena memang orang yang terkenal lurus, amanah, dan bisa dipercaya. Akhirnya Suhaib melanjutkan perjalanan hijrahnya itu seorang diri, tapi dengan penuh kebahagiaan, hingga akhirnya berhasil menyusul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Waktu itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, ketika dengan tidak diduga Suhaib mengucapkan salam. Dan ketika Rasul itu bisa melihat beliau berseru dengan gembira, beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Jadi seolah bertia untuk dirimu, beruntung kau Suhaib, walaupun kau berikan triliunan hartamu untuk mereka, tapi kau jumpa dengan orang yang paling terkasih. Sehingga dengan itu ayat dalam surah Al-Baqarah itu turun di ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia itu ada yang sedia menebus dirinya dengan harta yang dia miliki demi mengharapkan ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Masya Allah, turun pada beliau ayat ini. Sahabat yang dicintai Allah, memang Suhaib radhiyallahu anhu telah menebus dirinya yang beriman itu dengan segala harta kekayaan. Beliau mengumpulkan harta kekayaan itu dengan menghabiskan masa mudanya, ya seluruh masa mudanya, dan sedikit pun ia tidak merasa dirinya rugi. Apalah artinya harta, emas, perak, dan seluruh dunia ini? Tidak ada nilainya. Yang penting imannya tidak terganggu, hati nuraninya berkuasa, dan kemauannya menjadi raja untuk tetap dekat dengan sang Nabi. Beliau amat sangat disayangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di samping kesolehan dan ketakwaannya, Suhaib Ar-Rumi adalah seorang periang, bahkan dikenal juga dengan jenakanya atau humornya. Pada satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Suhaib sedang makan kurma dan salah satu matanya bengkak. Rasul bertanya kepada beliau sambil tertawa, "Kenapa kamu makan kurma sedang sebelah matamu bengkak, wahai Suhaib?" Lalu Suhaib menjawab dengan senyuman, "Apa salahnya wahai Rasul? Saya memakannya dengan mata yang sebelah lagi kan juga bisa." Artinya ini candaan gitu ya. Dan beberapa candaan-candaan yang lain juga. Jadi Nabi itu karena tahu bahwa Suhaib ini adalah seorang yang periang, suka humor, itu Nabi juga ketika berbicara dengan beliau juga dengan humor gitu. Dan Suhaib ini juga orang yang sangat pemurah, dermawan.
Dulu pernah beliau ketika mendapatkan tunjangan yang diperoleh dari Baitul Mal itu langsung baru dapat, istilahnya kalau kita itu gaji ya, langsung semuanya diberikan di jalan Allah, langsung diberikan kepada orang yang sedang kena musibah, menolong fakir, miskin, ya, untuk mengikuti firman Allah itu, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, memberikan makanan yang disukainya pada orang fakir, miskin, yatim dan tawanan. Walaupun beliau juga bukan berarti orang yang kaya setelah itu, tidak, tetapi hartanya yang beliau dapat itu selalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai kemurahannya yang amat sangat itu mengundang peringatan dari Umar. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Suhaib. Beliau mengatakan, saya lihat kamu banyak sekali mendermakan makanan hingga melewati batas. Saking banyaknya gitu ya, saking seringnya. Lalu Suhaib bin Sinan menjawab, wahai Khalifah, sebab saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang suka memberi makanan, maka aku akan sempatkan diriku untuk terus memberi makanan kepada yang lain. Jadi mendengar apa yang disampaikan Nabi itu bukan hanya sekedar untuk didengar, tapi dilaksanakan. Dan setelah diketahui kehidupan Suhaib yang berlimpah ruah dengan keutamaan dan kebesaran, kemuliaan, maka dipilihnya beliau oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam salat mereka. Ini merupakan sebuah keistimewaan dan kemuliaan itu ya. Tatkala Amirul Mukminin diserang oleh seseorang sewaktu melakukan sholat subuh bersama dengan kaum muslimin, ya kita tahu ceritanya semua tentang penyerangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir hayat beliau ya. Maka disampaikanlah pesan dan kata-kata terakhirnya kepada para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Umar? Beliau mengatakan, hendaknya Suhaib menjadi imam kaum muslimin dalam sholat setelahku. Luar biasa nih kan kemudian. Dan ketika itu Umar telah memilih 6 orang sahabat yang diberi tugas untuk mengurus pemilihan khalifah. Dan khalifah kaum muslimin yang biasanya menjadi imam dalam salat-salat mereka, maka ya siapa yang bertindak sebagai imam saat vakum, maka dia juga akan terpilih menjadi khalifah yang baru. Tentulah Umar, apalagi dalam saat-saat seperti itu ya, pasti akan betul-betul berpikir untuk menjatuhkan pilihannya. Maka kalau ia memutuskan pilihannya, tentu tak ada orang yang lebih beruntung dan lebih baik menurut pendapat beliau untuk bisa memenuhi syarat untuk dipilihnya. Dan Umar memilih Suhaib, dipilihnya untuk menjadi imam kaum muslimin, menunggu munculnya pemimpin yang baru yang akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan ketika ia memilihnya, bukan tidak tahu bahwa lidah Suhaib adalah lidah asing yang biasa berbahasa Romawi, tetapi karena kesempurnaan akhlaknya, maka dipilih oleh sang khalifah. Dan tidak lama juga akhirnya Allah memilih hambanya yang soleh ini, Suhaib bin Sinan, untuk berjumpa dengannya dan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan mampu menginspirasi kita untuk terus ya, mampu menjadikan dunia menjadi tangga menuju surga kita, dan mudah-mudahan kita termasuk bahagia menjadi pedagang-pedagang yang beruntung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.